Di awal film memperlihatkan kesatuan pasukan khusus yang bernama Satgas Yoda, di mana pasukan ini terdiri dari banyaknya perwira terpilih dan sangat terlatih. Satgas Yoda ini dipimpin sama Mayor Surrender. Pak Suren sering sekali bercerita tentang aktivitas selama menjalankan misi kepada anaknya yang bernama Arun. Mendengar cerita itu, Arun ingin sekali seperti ayahnya yang menjadi Satgas Yoda, yang sangat tangguh dan pemberani. Sampai suatu ketika Pak Suren yang sedang menjalankan sebuah misi, tertembak dan gugur dalam misi. Karena kejadian itu membuat Arun bertekad untuk meneruskan legasi ayahnya sebagai Satgas Yoda. Singkat waktu, pada tahun 2001, terjadi aksi teror di perbatasan India dengan Bangladesh, di mana teroris ini menyandra beberapa orang di pos perbatasan. Tak tinggal diam, pasukan Satgas Yoda sudah berada di lokasi TKP untuk mengintai. Mereka masih belum bisa menyerang karena belum mendapatkan komando dari pusat. Terlihat beberapa anggota teroris sedang mempersiapkan senjata untuk melawan. Tak lama kemudian, salah satu anggota teroris tertembak sampai tewas. Ternyata yang menembak itu adalah Arun. Di sini temannya Arun yang bernama Khan meminta Arun untuk bersabar, menunggu perintah dengan bernegosiasi. Namun Arun berkata, kalau negosiasi bukanlah cara mainnya. Arun yang melihat salah satu korban dalam bahaya, memutuskan untuk maju sendiri melawan para teroris. Dengan gagah dan beraninya, Arun pun masuk lewat atap dan melawan semua teroris yang ada. Terlihat Arun dengan mudahnya melumpuhkan setiap teroris yang melawan. Karena salah satu teroris menyandra anak kecil, membuat Arun dihajar sampai menembus tembok. Sementara kedua teroris lainnya berusaha kabur menuju perahu di danau. Karena di luar jangkauan tembak, Arun terpaksa harus mengejar kedua teroris itu. Kemudian salah satu teroris melemparkan granat yang membuat Arun menjadi linglung. Tak ingin membuang kesempatan, kedua teroris itu kabur naik perahu untuk menuju ke perbatasan Bangladesh. Belum jauh menyeberang danau, Arun langsung menembak mesin kapal sampai mati. Tiba-tiba salah satu teroris ditarik ke dalam air sama Arun. Tak lama kemudian, Arun sudah ada di atas perahu dan langsung menembak teroris itu. Setelah itu, Arun menyalakan bom asap sebagai tanda misi telah selesai. Singkat waktu, pasukan Satgas Yoda sudah sampai ke markas. Lalu kita diperkenalkan sama pemberi komando misi bernama Pia. Terlihat Arun ini seperti sedang menggoda Pia dari kejauhan. Bukannya menyambut keberhasilan pasukan Satgas Yoda, Pia malah pergi meninggalkan markas. Ternyata secara diam-diam Arun mengikuti Pia di dalam mobil. Melihat tingkah Arun yang begitu, membuat Pia menjadi marah karena sebelumnya Arun ini tidak mendengarkan komando dari pusat. Marahnya Pia ini karena sangat khawatir sama keselamatan Arun dalam menjalankan misi. Untuk menenangkan hatinya Pia, dengan percaya diri Arun langsung melamar Pia saat itu juga. Setelah itu Pia mengajak Arun ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Setelah selesai menjalankan tugas kesatuan, Arun mulai mengajak Pia untuk jalan-jalan ke berbagai tempat. Terlihat kedua pasangan ini menikmati setiap momen yang mereka jalani bersama. Sampai suatu hari Pia ini dipromosikan untuk naik jabatan, dan mereka berdua pun sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Singkat waktu, Pia mendapatkan info kalau sedang terjadi pembajakan pesawat di bandara, di mana pasukan Satgas Yoda sudah mengintai dari kejauhan. Tugas utama mereka adalah untuk menyelamatkan ilmuwan nuklir negara India yang menjadi tawanan.
Ternyata yang ditugaskan menjadi pengawal ilmuwan adalah Arun. Tak lama kemudian, Arun diminta balik ke kursi penumpang sama teroris. Melihat ada korek api di tempat sampah, Arun pun mengambilnya secara diam-diam. Dan terlihat kondisi penumpang di pesawat mengalami panik karena pesawatnya sedang dibajak. Sementara di pusat komando, Pia diminta menjadi negosiator bagi teroris. Di dalam pesawat, pimpinan teroris meminta bahan bakar pesawat dan meminta anggota yang ditangkap untuk segera dibebaskan. Mendengar permintaan itu, Pia tak bisa secepatnya mengabulkan karena butuh waktu mencari tahu lokasi anak buah teroris yang dipenjara. Karena permintaannya tak dikabulkan, pemimpin teroris itu langsung menutup telepon. Halo? Kemudian terjadi perdebatan mengenai cara menyelamatkan ilmuwan dari pesawat. Sementara di pesawat, Arun yang menemukan korek api secara diam-diam membakar kabel lewat ventilasi. Balik ke ruang komando, kepala keamanan tidak mau keputusan dilimpahkan ke Satgas Yoda karena sebelumnya Arun ini pernah bertindak di luar perintah. No. देखिए ये एक सिविलियन क्राइसिस सिचुएशन है. Sementara di pesawat, Pak Ilmuwan yang ingin meminta air malah ingin dipukul. Dengan cepat Arun pun melawan teroris itu. Karena Arun yang membuat gaduh, membuat dia dibawa sama teroris itu. Tak lama kemudian, Pia kembali menghubungi pesawat untuk menanyakan kondisi penumpang. Kemudian pemimpin teroris itu meminta Arun yang berbicara di telepon. Dengan menggunakan bahasa lain, Pia meminta Arun untuk jangan melakukan apapun sampai ada perintah. Tak lama kemudian, teroris itu meminta paspor secara paksa. Dengan cepat Arun pun alibi agar paspor Pak Ilmuwan tak diambil. Namun paspor Pak Ilmuwan berhasil diambil dan ketahuan kalau Pak Ilmuwan adalah orang penting. Di lain sisi, Pia mengabarkan kalau Arun sudah memulai misinya tanpa perintah. Sementara kabel yang tadi Arun bakar mulai mengeluarkan asap. Hal itu membuat perhatian teroris menjadi teralihkan. Tak ingin membuang kesempatan, Arun meminta Pak Ilmuwan untuk kabur ke dalam bagasi pesawat. Arun yang berusaha melawan teroris untuk mengulur waktu malah tertembak di tangannya. Dengan cepat Arun pun langsung masuk ke dalam bagasi pesawat. Dengan nada kesal, teroris itu meminta segera diisikan bahan bakar atau ilmuwan akan jadi korbannya. Tak ada pilihan, Pia meminta supir tangki untuk segera jalan. Ternyata mobil tangki itu tidak berisi bahan bakar, melainkan berisi pasukan Satgas Yoda. Melihat mobil tangki yang tiba-tiba berhenti, membuat teroris itu memaksa pilot untuk segera menerbangkan pesawatnya. Di sisi lain, beberapa teroris berusaha untuk menangkap Pak Ilmuwan. Dengan cepat Arun berusaha melawan dengan tangan kosong. Karena pesawat mulai jalan, membuat Pak Ilmuwan tak berani untuk loncat keluar. Sementara Arun yang kalah jumlah berhasil ditendang keluar dari pesawat. Hal itu membuat semua yang menyaksikan tak bisa berkata apa-apa. Karena teroris berhasil kabur membawa ilmuwan, maka misi penyelamatan dinyatakan gagal. Terlihat Arun merasa bersalah karena gagal dalam misinya. Atas kejadian itu, ilmuwan nuklir India ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Hal itu membuat semua pihak jadi menyalahkan Satgas Yoda yang dianggap lalai dalam bertugas. Mendengar tanggapan itu dengan tegas, Arun berkata kalau kebijakan pemerintahlah yang menimbulkan bencana. Setelah kejadian itu, Arun dan tim Satgas Yoda menjalani sidang di pengadilan. Walaupun Arun sudah berusaha membela diri dengan beberapa pernyataan, hal itu tak membuat hakim berubah pikiran karena sebelumnya Satgas Yoda gagal menyelamatkan ilmuwan nuklir. Maka dengan ini, kesatuan Satgas Yoda resmi dinonaktifkan. In charge और भविष्य में योद्धा Setelah persidangan, Arun mengungkapkan kekesalannya sama Pia yang waktu itu menjadi negosiator
Karena menurut Arun, Satgas Yoda tidak membutuhkan negosiator dalam bertugas. Akibat kelalaian sistem yang ada, membuat Arun dan kesatuannya mendapatkan hukuman. Setelah kejadian itu terlihat hubungan Arun dengan Pia semakin merenggang. Walaupun Arun sudah berusaha melakukan berbagai cara, namun hal itu tak mengubah keadaan. Satu persatu anggota Satgas Yoda memilih untuk dimutasi ke satuan lain karena sudah tidak punya pilihan lagi. Karena terlalu fokus mengembalikan nama baik kesatuannya, membuat Pia kurang diperhatikan sama Arun. Singkat waktu, di saat Arun sedang mencari berkas di lemari, Arun melihat surat cerai di atas kasur. Di saat Arun sedang menunggu proses sidang, temannya meminta Arun untuk menyerah saja dan memilih dimutasi. Mendengar itu, Arun masih bertekad untuk mempertahankan Satgas Yoda. Tak lama kemudian datang Pia yang meminta Arun untuk segera menandatangani surat cerainya. Dengan cepat Arun menyetujui permintaan itu, asalkan Satgas Yoda bisa diaktifkan kembali. Setelah kejadian itu, Pia terlihat bersedih karena harus berpisah dengan pria yang ia cintai. Dengan ini Arun dan Pia sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Di sini Arun benar-benar mempertaruhkan semua yang ia miliki, termasuk wanita yang ia cintai, demi bisa terus menjaga legasi peninggalan ayahnya. Beberapa tahun kemudian muncul berita yang mengabarkan antara India dan Pakistan akan mengadakan pertemuan untuk perjanjian perdamaian. Namun ada saja pihak yang tidak suka dengan perjanjian perdamaian ini, di mana pihak teroris merencanakan untuk menggagalkan proses perjanjian perdamaian antara kedua negara ini. Di lain sisi kita melihat Arun yang penampilannya sudah berubah. Kali ini Arun datang ke bandara untuk pergi ke negara lain. Ketika sedang diperiksa sama petugas bandara, petugas ini mendapati Arun membawa pistol. Bukannya ditangkap, petugas itu malah membiarkan Arun untuk lewat. Ketika Arun sedang jalan, tiba-tiba Arun ditabrak sama orang asing. Di sana Arun juga melihat ada sebuah tiket pesawat yang jatuh. Dengan cepat Arun langsung memberikan tiket itu ke petugas bandara. Tak lama kemudian petugas itu menyebutkan nama dari pemilik tiket, yaitu Arun. Arun pun merasa bingung kenapa ada tiket lain atas nama dirinya. Apalagi Arun juga mendapatkan pesan perubahan tujuan menjadi ke London. Tidak ada pilihan, Arun pun mengikuti tujuan dari pengirim pesan itu. Thank you. This way, sir. First left and right. Terlihat Arun masih bersikap tenang dengan semua yang terjadi. Saat akan masuk ke pesawat, salah satu penumpang bernama Tanya merasa sangat kesal dengan bapak-bapak yang menghambat masuk ke pesawat. Kita panggil saja dengan nama Pak Ladusing. Saat sudah masuk ke dalam pesawat, Arun mengamati semua penumpang yang ada. Ternyata Arun ini duduk di sebelahnya, di sampingnya Tanya. Tak lama kemudian, Arun mendapatkan pesan di HP-nya. Hal itu bertepatan dengan Tanya yang sedang memegang HP. Kemudian Arun bangun dari kursinya dan menemui pramugari bernama Laila. Di sini Arun meminta daftar nama penumpang sama Laila karena Arun ternyata bertugas sebagai keamanan penerbangan. Merasa curiga dengan Tanya, Arun meminta Laila untuk memeriksa paspor milik Tanya. Saat Tanya sedang diperiksa paspornya, dengan cepat Arun menggeledah tasnya Tanya dan mengecek riwayat pesan masuk di HP-nya. Di sini Arun tidak menemukan hal mencurigakan dari Tanya. Tak lama kemudian Arun kembali mendapatkan pesan yang berisi nama dari anggota teroris yang dipenjara. Dengan cepat Arun minta ke Laila untuk berbicara langsung dengan pilot pesawat. Di sini Arun berkata kalau kita sedang dijebak sama teroris. Kemudian Arun minta pilot untuk membawa pesawat ini ke frekuensi 7.500. Frekuensi 7.500 itu sendiri merupakan kode internasional jika pesawat sedang dibajak. Di lain sisi, pusat keamanan yang dipimpin sama Khan mendapatkan info pembajakan di pesawat. Sementara di pesawat, Arun merasa curiga dengan salah satu penumpang yang dimana Om Botak ini terus bolak-balik ke kamar mandi. Dengan cepat Arun pun masuk ke kamar mandi dan mencari tahu apa yang mencurigakan. Ternyata di sana Arun menemukan batang magnet yang dibuang ke toilet. Om Botak yang melihat Arun menemukan magnet langsung masuk untuk menghajar Arun. Setelah itu mereka berdua malah berkelahi di dalam kamar mandi.
Arun pun menjelaskan kalau batang magnet ini bisa mengacaukan sistem di pesawat. Dengan ini pesawat ini memang sedang dibajak. Karena Om Botak masih dalam keadaan pingsan, Arun meminta Laila untuk mencari penumpang yang merupakan seorang dokter. Kembali ke pusat keamanan, salah satu staf memberitahu ke Khan kalau Arun ini sekarang menjadi petugas keamanan penerbangan sejak dimutasi beberapa tahun yang lalu. Mengetahui itu Khan berkata sejak Satgas Yoda dinonaktifkan, Arun mulai kehilangan jati dirinya. Di lain sisi Om Botak mulai dicek kondisinya sama Pak Dokter. Kemudian Pak Dokter minta alat medis sama Laila. Awalnya Pak Dokter menyuntikkan Om Botak agar segera sadar dari pingsannya. Tapi ternyata Om Botak malah keracunan sampai tewas. Pak Ladusing yang melihat itu berusaha untuk memberitahukan ke seluruh penumpang. Dengan cepat Arun pun mengancam Pak Ladusing untuk tutup mulut. जिंदा था वो Karena Om Botak sudah tak bernyawa, Laila menyarankan untuk menyimpan jasad Om Botak di dalam bagasi pesawat. Setelah kejadian itu, Arun pun mulai merenung memikirkan maksud dari semua kejadian ini. Lama kemudian, mereka mendapatkan panggilan dari pusat keamanan. Dengan cepat Arun pun mengabarkan situasi yang sedang terjadi. Setelah itu Khan meminta untuk berbicara dengan petugas lain di dalam pesawat. Ternyata Om Botak yang tadi dilumpuhkan sama Arun merupakan petugas yang sama seperti Arun. Artinya Om Botak ini bukanlah terorisnya. सर 11F के Setelah itu Laila mengabari dari telepon lain kalau Om Botak sudah tak bernyawa. Mengetahui hal itu dengan cepat Arun berusaha menghentikan Laila yang menelponkan. Khan yang mengetahui itu menjadi marah sama Arun. Di sini Arun berusaha membela diri dengan memberikan nama-nama teroris yang ia dapat dari pesan SMS. Mendengar itu Khan memberitahu kalau nama-nama teroris itu sebenarnya adalah kode rahasia yang merujuk pada nama teman di Kesatuan Satgas Yoda. Mengetahui fakta itu, seketika membuat Arun menjadi terdiam dan dilihat sama penumpang lainnya. Di sisi lain ditemukan petugas keamanan penerbangan dalam keadaan tak bernyawa. Apalagi Khan mendapatkan info kalau sebenarnya petugas yang tadi meninggal di bandara sebenarnya berada di penerbangan yang sama dengan Om Botak. Bukannya Arun yang bertugas di sana. Setelah itu Khan mengabari pilot pesawat kalau sekarang mereka sedang menuju ke Pakistan. Di sini Khan memberitahu agar berita ini jangan sampai bocor karena akan merusak perjanjian perdamaian antara India dengan Pakistan. Khan juga menjadikan Arun sebagai tersangka utama dari pembajakan. Tak lama kemudian Arun memutuskan komunikasi pesawat dengan pusat keamanan. Setelah itu Laila menghubungi bandara terdekat agar pesawat bisa mendarat darurat. Begitu juga dengan Arun yang memindahkan sebagian penumpang untuk pindah ke kursi belakang. आप लोग सब प्लीज इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट हो जाए बस Laila yang merasa curiga dengan Arun kemudian bekerja sama dengan Pak Ladusing untuk melumpuhkan Arun. Dengan tegas Arun berkata kalau dia bukan dalang pembajakan pesawat. Sementara di tempat lain Pia mendapatkan info dari Khan kalau ada pembajakan pesawat yang dinaiki sama Arun. Khan juga menjadikan Arun sebagai tersangka pembajakan karena mengira Arun ini ingin melakukan balas dendam karena Satgas Yoda dinonaktifkan. साइंटिस्ट को बचाते वक्त भी उसने लोगों को पीछे नहीं छोड़ा था. Di lain sisi, Perdana Menteri India sudah tiba untuk bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Kedatangannya bertujuan untuk menjalin hubungan perdamaian kedua negara. Setelah itu, Pia mengabarkan situasi yang terjadi ke Perdana Menteri India. Di sini, Pia meminta waktu untuk bisa menghentikan semua kejadian ini. Sementara di pesawat, Pak Ladusing masih saja menyalahkan Arun sebagai dalang dari pembajakan. Kemudian dengan mudahnya Arun melepaskan ikatan dan membalikkan keadaan. Setelah itu Arun meminta ke Laila untuk bertemu dengan pilot. Di sini Pak Pilot tidak bisa membukakan pintu kokpit karena protokol pembajakan sudah aktif. Begitu juga dengan permintaan mendarat di bandara terdekat.
tak bisa dilakukan karena belum mendapatkan konfirmasi. फिलहाल 10,000 फीट पे डिसाइड कर No, damn it! Di lain sisi, ternyata berita mengenai pembajakan pesawat sudah bocor ke media massa Pakistan, di mana Arun ditetapkan sebagai tersangka utamanya. Sementara di pertemuan kedua Perdana Menteri mulai bertemu, tiba-tiba perwakilan dari Pakistan mendapatkan berita pembajakan pesawat. Dengan cepat bapak ini langsung mempertanyakan hal itu ke Pia. Balik lagi ke pesawat, salah satu penumpang merasa sangat ketakutan karena mendengarkan suara mencurigakan dari dalam tas. Saat Arun ingin mengambil tas itu, tiba-tiba pesawat mengalami goncangan. Setelah itu Arun mencoba mengecek isi tas yang berisi HP, mengirimkan koordinat menuju Pakistan. Tak lama kemudian pilot pesawat pun keluar dari dalam kokpit. Baru saja keluar, pilot itu malah ditembak sama asistennya yang bernama Rafiq. Di sini Rafiq menjelaskan kalau pemimpin teroris yang bernama Jalal sengaja memilih Arun untuk dijebak sebagai pembajak pesawat. Ternyata yang selama ini mengirimkan pesan di HP-nya Arun adalah Rafiq. Alasan kenapa Rafiq dan komplotannya melakukan semua ini agar perdamaian India dan Pakistan menjadi batal. Tak lama kemudian Tanya melemparkan tas Rafiq yang membuat pistolet terlempar. Dengan cepat Arun pun berusaha untuk melawan Rafiq. Karena tak ada yang mengendalikan pesawat, membuat pesawat itu terbang tidak terkendali. Rafiq yang berhasil mendapatkan pistolnya kemudian menyandra Pak Dokter agar dia bisa kabur ke bagasi pesawat. Karena pesawat itu tidak ada yang mengendalikan, maka Tanya inisiatif untuk mengambil alih kemudi. Tapi sayangnya kendali pesawat sudah terkunci dan bahan bakar mulai menipis. Tak ada pilihan, Arun pun segera turun ke bagasi. Di sana Arun melihat Pak Dokter yang sudah tak bernyawa. Begitu juga dengan sistem kendali pesawat yang ditempel banyak magnet. Arun yang berusaha ingin memperbaiki sistem malah diserang sama Rafiq. दिल्ली तो अब दूर है जनाब। Karena tekanan udara yang tipis membuat Arun tidak berdaya. Rafiq yang tak sengaja menembakkan tabung oksigen membuat Arun menjadi sangat brutal, dengan mudahnya melumpuhkan Rafiq. Sementara di pertemuan, setelah selesai menandatangani perjanjian perdamaian, semua wartawan serentak mendapatkan berita pembajakan pesawat. Hal itu malah membuat semua pihak menjadi sangat bingung. Setelah itu Pia dibawa menuju pusat keamanan negara Pakistan untuk berkomunikasi dengan Khan. Di sini Khan merasa bingung kenapa berita pembajakan sampai bocor. Setelah itu Pia akan berusaha untuk menghubungi pesawat tersebut. Di lain sisi Arun meminta bantuan sama Laila dan Pak Ladusing untuk memperbaiki sistem pesawat. Di saat Arun akan menarik kabel, tiba-tiba Laila malah menyerang Arun dengan alat pemadam. Ternyata Laila ini termasuk komplotan teroris sama seperti Rafiq. Laila juga menyebut kalau semua tabung pemadam berisi belerang yang mudah meledak. Hal ini dilakukan karena pihak teroris ingin balas dendam kepada Sargas Yoda yang waktu itu bertugas di perbatasan India dengan Bangladesh. Setelah itu Laila mematikan semua sistem yang membuat pusat keamanan kehilangan kontak. Laila kemudian meminta Tanya untuk melakukan panggilan dengan bandara terdekat. Ketika sudah terhubung, petugas bandara langsung menghubungi dengan pusat keamanan. Setelah sekian lama berpisah, Arun untuk pertama kalinya berkomunikasi kembali sama Pia. Dengan selumar kertas dari Laila, Arun pun membacakan ultimatum dari teroris dan menyebutkan kode rahasia. Mendengarkan kode rahasia itu, Pia mengambil kesimpulan akan terjadi sesuatu yang besar berdasarkan kejadian pembajakan tempo hari di bandara. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata target dari pesawat itu menuju ke gedung pertemuan.
Di lain sisi, Perdana Menteri Pakistan merasa kesal dengan kejadian pembajakan ini karena dirasa akan menimbulkan masalah yang besar. Pia menyarankan untuk menembak jatuh pesawat itu, sementara di pesawat ternyata yang membuang magnet ke toilet adalah Laila. Hal itulah yang membuat Om Botak terus saja bolak-balik ke toilet karena merasa curiga sama Laila. Laila juga yang menukar obat suntikan yang membuat Om Botak keracunan dan Pak Dokter yang disalahkan. Saat Laila akan menghabisi nyawa Arun, dengan cepat tanya membuat goncangan yang membuat Arun berusaha menghentikan Laila. Sementara di gedung pertemuan terlihat sudah banyak pendemo atas kejadian pembajakan ini. Hal ini bisa menimbulkan perang di antara kedua negara. Sementara di pesawat Arun masih berusaha untuk menghentikan Laila. Kemudian Laila menggunakan pisau untuk melukai Arun. Hal itu bertepatan dengan pesawat militer yang mendekati pesawat. Karena pisau itu menancap di tembok, membuat Laila malah tertusuk pisaunya sendiri. Sebelum pesawat itu akan menembak jatuh, Arun dengan cepat mengubah arah yang membuat pesawat militer itu batal menembak. Kemudian Arun menyadari kalau tujuan sebenarnya pesawat ini menuju ke masjid. Hal itu bertepatan dengan Perdana Menteri Pakistan yang sedang melakukan ibadah sholat. Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan perang di antara kedua negara. Di tempat lain, Khan baru menyadari kalau Arun bukanlah dalang dari pembajakan pesawat ini. Sementara di pusat keamanan, tiba-tiba perwakilan dari Pakistan melakukan penyerangan. Ternyata orang ini adalah Jalal, pemimpin dari teroris. Tiba-tiba pendemo di depan gedung pertemuan melakukan aksi tembak ke petugas dan menerobos masuk. Di sini Jalal mengabarkan kalau Perdana Menteri India dan Pia sudah ada di tangannya. Setelah itu Arun meminta tanya untuk mendaratkan pesawat di halaman masjid. Sementara Arun akan turun ke bagasi untuk menjinakkan bomnya. Di saat pesawat akan mendarat, salah satu roda mengalami kemacetan. Dengan sekuat tenaga, Arun berusaha memperbaiki roda pesawat itu. Bertepatan dengan pesawat yang berhasil mendarat darurat di depan gedung pertemuan. Baru saja membuka pintu, Arun sudah dibombardir dengan tembakan senapan. Dengan beraninya, Arun pun menerobos keluar pesawat. Dengan berbekal senapan, Arun pun dengan berani menerobos masuk ke dalam gedung. Terlihat Arun dengan mudahnya melumpuhkan semua teroris. Karena Jalal mengancam akan menembak Perdana Menteri, Arun pun keluar dalam keadaan menyerah. Setelah sekian lama berpisah, untuk pertama kalinya Arun kembali bertemu dengan Pia. Sebelum ditembak sama Jalal, Arun berkata kalau Pia belum menandatangani surat cerainya. Hal ini menunjukkan kalau Pia masih sayang sama Arun dan tidak mau berpisah. Setelah itu Arun pun balik menyerang Jalal dan mengambil detonator bomnya. Di sini Arun dan Jalal pun mulai saling adu jotos. Sampai akhirnya Arun menusukkan pisau ke arah Jalal. Sebelum pergi, Arun melemparkan bom dan langsung ditembak.
Hal itu membuat seisi gedung ikutan meledak juga. Awalnya Pia mengira kalau Arun sudah tewas atas peledakan itu. Tiba-tiba Arun pun keluar dari dalam asap sambil menyalakan bom asap yang menandakan misi telah usai. Dengan perasaan bahagia, Pia pun berlari dan langsung memeluk Arun. Singkat waktu, Arun dan beberapa teman lama Satgas Yoda dipanggil menghadap ke Perdana Menteri India. Karena sebelumnya Arun berhasil melumpuhkan teroris, maka Perdana Menteri India kembali mengaktifkan Satgas Yoda. Dengan ini, semua perjuangan Arun mempertahankan Satgas Yoda terbayar sudah dan film pun selesai.